Afwan Bu ya, mau nanya tentang menuduh orang berzina. Kadang di masyarakat itu ya enggak semua sih, cuman ada yang kalau ada suami istri punya anak, terus anaknya sama sekali nggak mirip orang tuanya. Itu tuh kadang perkataannya tuh asal nyeplos aja. Kayak misalnya, oh ini anaknya nggak mirip ibu bapaknya, ada yang nyumbang ya. Nah itu kan kayak pertanyaan semacam ya secara tidak langsung kayak menuduh berzina gitu tuh Bu ya. Itu hukumnya gimana? Orang itu akan membaca itu dengan kacamatanya. Jadi karena di dalam hatinya pikirannya kotor, ya kalau ngomong juga kotor. Dan ini adalah permasalahannya adalah lemahnya akhlak, pendidikan akhlak. Tadi sudah disebutkan dari awal surat An-Nur bahwasanya pertama jangan berzina. Selanjutnya jangan menuduh orang berzina. Na'udzubillah. Dosanya gede di hadapan Allah. Minta menuduh. Kalau kita mengatakan orang berzina, kita harus mendatangkan saksi 4. Kalau tidak, kita dicambuk. Jangankan hanya sekedar menduga, itu dosa besar itu. Na'udzubillah dia. Di hadapan Allah, oh Masya Allah, tinggal nunggu. Bahkan orang yang seperti itu yang mengatakan kayak begitu. Nyumbang loh, nggak ada bukti, nggak ada sebagainya. Bahkan kalau seorang melihat dengan matanya orang berzina, nggak boleh kita menyebarkan. Kalau kita menyebarkan, malah kita yang dihukum. Kenapa? Karena ini adalah kejadian yang hendaknya harus ditolong orang itu dengan cara dinasehati, ditutup aibnya, bukan disebarkan. Sebab kalau sudah super zina disebarkan, itu yang rusak banyak. Anak-anaknya akan rusak mentalnya dan seterusnya. Dan pendidikan dari Al-Quran kan seperti itu. Takribu amin, dijauhkan setahun. Permasalahannya adalah kurang pendidikan. Sampai orang ngomongnya, anakmu kok tidak mirip, ada yang nyumbang. Ini kan kurang ajar sekali. Berarti di dalam otaknya memang mungkin orang itu nyumbang itu sudah biasa. Karena di otaknya otak kotor. Jadi orang begitu dianggap biasa. Sehingga menganggap setiap orang mudah melakukan zina. Tidak gampang. Tidak semua orang mudah melakukan zina. Mungkin bagi orang yang biasa melakukan zina, na'udzubillah, mungkin rumah tangga yang biasa melakukan kehinaan begitu, jadi kan lihat orang yang bisa sama kayak dia. Sebetulnya omongan-omongan begitu tidak lain adalah karena kekotoran dirinya. Sehingga menganggap orang sama kayak dia, udah paling ada yang nyumbang. Berarti seolah-olah ada gampang, zina itu gampang. Na'udzubillah, tidak boleh. Jangankan kan cuma melihat tanda anaknya nggak mirip. Melihat saja kita tidak boleh menyebarkannya. Dan ingat, man tatabba'a aurata akhihi, tatabba'a auratah. Kalau orang biasa mencari aibnya orang, Allah akan bongkar. Tetap orang tua yafdahu walau fi wasti baiti. Kalau orang biasa mengungkap kejelekan seseorang, perzinaan seseorang, yang benar terjadi, bukan yang tidak terjadi. Ini kan tidak melihat tadi. Benar terjadi, orang pernah melakukan zina, lalu dia mencoba membongkar, lalu disebarkan. Tunggu gilirannya, dia akan dihinakan oleh Allah. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi. Kalau dihinakan di dunia sederhana, akan tapi kalau sudah dihinakan di akhirat dihukum oleh Allah. Kalau minat kabair, termasuk dosa besar, tidak diterima kesaksiannya. Orang yang menuduh orang yang berzina tidak diterima kesaksiannya. Dia melakukan dosa besar. Hati-hati. Termasuk tadi menuduh, wah ada yang nyumbang. Ini menuduh, kurang ajar. Kalau ada hukum dalam Islam akan dicambuk orang itu. Dicambuk. Kalau hanya urusan cambuk 80 kali, enteng. Tapi dosa di hadapan Allah. Maka ingat, jangan Anda mencari-cari kesalahan orang. Kalaupun Anda melihat urusan perzinahan, Anda tidak boleh menyebarkannya. Menyebarkannya. Apalagi menuduh Allah. Menuduh. Nah. Hitungannya ada di hadapan Allah. Ingat. Sudah Nabi menyebutkan loh ya. Hati-hati kami ingatkan, hati-hati kalau ada orang biasa menyebut. Kadang-kadang orang lain tidak zina dikatakan zina. Atau menuduh berzina. Atau bahkan melihat orang berzina lalu menyebarkannya. Tetap Allah akan bongkar aibnya wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan di rumahnya. Sehingga tidak tahu kenapa dia kefitnah atau mungkin kepleset dalam zina yang serupa, atau dia tidak melakukan zina tapi akan dihujat dan seterusnya. Atau difitnah misalnya. Maka tolong jangan membiasakan membicarakan zinanya seseorang kalaupun Anda melihat dengan mata Anda. Seperti sampai digambarkan melihatnya seperti kayu celak keluar masuknya. Mohon maaf sampai derajat itu. Nggak boleh kita cerita ke siapapun. Kalau Anda ingin nasihati datang ke dia.
Apalagi Anda sebarkan ke publik, wah paling bahaya ini. Sehingga kami ingatkan kepada siapapun. Apalagi kadang itu adalah juga keluarganya, kadang pasangannya, kadang na'udzubillah. Di dalam Islam itu adalah pendidikan akhlak. Kalau seandainya na'udzubillah, seorang suami melihat istrinya berzina di depan matanya, kelihatan secara benar bukan dugaan, maka bukan harus disebar. Cukup kalau kau ingin didik dia tanpa harus kau sebutkan kepada siapapun kesalahannya. Adukan kepada Allah, mintakan ampun. Kalau memang Anda tidak mau lagi, cukup Anda cerai. Selesai, nggak usah pakai heboh. Karena kita juga merindu dia untuk tobat kok. Bukan dihebohkan, diekspos. Kadang-kadang ini kelas media kadang-kadang. Diekspos sana bari, lo dosa. Biarpun itu adalah suamimu, itu istrimu, apalagi istrimu yang dia punya anak, suamimu yang ada anak. Kalaupun itu benar terjadi sebuah perzinaan, ya Islam tidak mengajarkan kita mengekspos. Kalau nggak cocok sudah pisah, selesai. Lalu berdoa semoga dia mendapatkan suami lebih bagus, selesai. Seorang suami melihat istri yang berzina, cukup. Kalau Anda memang mampu untuk mendidik, itu lebih utama. Didik dia, tapi ingat, berjanji untuk tidak mengungkap sampai kapan mau sampai mati. Ini spesial antara dia dengan istrinya. Dibantu istrinya agar bisa menjadi orang tobat dengan cara apa? Jangan jadikan dia putus asa. Coba kalau seorang suami melihat istrinya berzina, kemana-mana bohong, istriku berzina, akhirnya istri putus asa. Saya dianggap berzina, ngapain lagi juga aku tahan-tahan? Ya bahaya. Dan memang tidak boleh seperti itu. Kalau melihat istrinya berzina, cukup. Kau didik dengan benar, kau sabar, atau pisah. Semoga dia mendapatkan suami lebih bagus. Dan dirimu harus kau jaga, lihat lesanmu. Atau seorang istri menemukan suami berzina, sama. Dan kalau kita mengungkap, apalagi yang diungkap adalah istrinya, anaknya, dan sebagainya, membongkar, hukumannya dari Allah. Hukuman di dunia sederhana, tapi hukuman di akhirat yang menyeramkan. Tapi di dunia pun akan dihukum Allah, Allah akan rendahkan. Suatu ketika akan mendapatkan musibah yang serupa di dalam rumahnya. Dia akan terhinakan di rumahnya. Na'udzubillah. Itu yang benar terjadi. Apalagi yang tidak pernah terjadi, apalagi fitnah. Oh, lebih besar lagi. Hati, jangan sampai kita mengatakan itu tadi bahasanya luar biasa. Wah, ada yang nyumbang, Allahu Akbar. Na'udzubillah. Dan itu ada hubungannya dengan akhlak. Dia mengatakan begitu, mungkin dia menganggap karena memang kotoran dirinya. Kalau ada mengatakan, wah mungkin ada yang nyumbang, mungkin dia menganggap bahasanya dia mungkin pengen lawan atau kekotoran dalam dirinya memang sumbang menyumbang sudah biasa bagi dia. Karena kelas dia kelas rendah. Karena dia tahu, mungkin begitu. Dia kekotoran diri. Maka jangan lakukan itu dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat An-Nur yang kita pelajari kan untuk itu. Untuk itu. Jangan membongkar aibnya orang, bicarakan apalagi khusus kasus perzinaan. Sebab kalau sudah kasus perzinaan ini, mohon maaf, setiap orang ada bibinya, ada pamannya, ada orang tuanya, ada anaknya. Sehingga betul-betul ini harus ditolong dengan benar orang yang kepleset dalam zina. Kalau Anda melihat orang kepleset dalam zina, Anda tolong dia bagaimana dia tobat. Jangan sampai mohon dibongkar. Sampai kalau seandainya ada orang hamil luar nikah, harus kita tolong dia dengan cara bagaimana menutup aibnya. Bahkan anaknya pun tidak tahu kalau ibunya itulah melahirkan dia tanpa ayah. Harus begitu. Ini pendidikan. Kalau sudah perzinaan dibiasakan, diomongkan, lalu di sana banyak orang berzina, semuanya ketahuan banyak berzina, sehingga zina menjadi biasa, akhirnya disitulah kehancuran. Orang mudah melakukan kehinaan. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, menjaga lisan kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina dan menjauhkan kita dari menuduh orang berzina dan menjauhkan kita dari menyebar kisah perzinaan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.